Tema terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang fikih muamalah. Fikih muamalah secara bahasa terdiri dari dua kata, fikih dan muamalah. Kata fikih merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang diambil dari kata faqaha yafqahu fikhan yang berarti paham dan mengerti, baik atas hal-hal yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Sebagian ulama juga menambahkan bahwa kata fikih secara bahasa berarti memahami sesuatu secara mendalam dan tidak hanya sekedar tahu. Sedangkan menurut terminologi, sebagaimana yang diungkapkan oleh mayoritas ulama, fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan kata muamalah berasal dari kata amila ya'malu mu'amilatan yang artinya berinteraksi dalam jual beli atau hal lainnya. Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang, berarti kamu berinteraksi, bergaul atau berbaur. Dari sisi terminologi, muamalah memiliki berbagai definisi. Didasari oleh ruang lingkupnya, perspektif tentang muamalah setidaknya terbagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama berdasarkan jenis ini, muamalah dapat diartikan dengan hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia di dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita, dari sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara-perkara, harta dan warisan, dan hal-hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada 2 bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Oleh karena itu, setiap hal yang mengatur hubungan antar manusia dari segala aspek masuk dalam ruang lingkup muamalah. Jenis yang kedua memberikan pengertian lain muamalah. Dalam hal ini, muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam aspek harta dan hubungan dalam rumah tangga, baik itu pernikahan, perceraian, nafkah, dan lain-lain. Pengertian ini sering kita jumpai dalam mazhab Hanafiyah. Hal ini didasari dari persepsi mereka bahwa pernikahan memiliki interaksi yang kuat, khususnya antara suami dan istri. Selanjutnya yaitu jenis yang ketiga. Berdasarkan jenis yang pertama, muamalah dapat diartikan dengan hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam aspek harta. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih ke dalam beberapa bagian, yaitu ibadah, muamalah maliyah maksudnya, munakahat atau pernikahan, jinayah, alaqah dauliyah atau hubungan internasional, dan lain-lain. Ketika fikih dibagi ke dalam bagian yang lebih besar di mana hukum pernikahan, hukum waris, hukum pidana, Islam berdiri sendiri, maka istilah muamalah menyempit menjadi hanya sebatas perihal harta dan keuangan. Bahas tentang fikih jual beli dan fikih pernikahan. Yang pertama kita akan bahas tentang fikih jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu yang pertama akad atau ijab qabul, yang kedua yaitu orang yang berakad atau subjek. Dua pihak ini terdiri dari ba'i atau penjual dan mustari atau pembeli. Rukun yang ketiga yaitu ma'qud alaih atau objek, dan rukun yang keempat yaitu nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi 3 syarat. Bisa menyimpan nilai atau store of value, bisa menilai atau menghargakan sesuatu barang, dan bisa dijadikan sebagai alat tukar. 4 rukun tersebut memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Yang pertama, jangan diselingi dengan kata-kata lain antar ijab qabul. Yang kedua, orang-orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli. Masih ada interaksi tentang ijab qabul. Syarat yang kedua yaitu syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut. Baligh atau berakal, beragama Islam, ada benda atau barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih, dan tidak mubazir. Tentunya harus kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain.
Yang ketiga yaitu syarat sahnya barang yang dijual belikan, diantaranya harus suci dan tidak terkena dengan najis seperti anjing, babi, dan kotoran hewan. Dalam hal ini kecuali kondisi darurat dan ada asas manfaatnya, misalnya kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, dan tidak boleh mengkaitkan dengan sesuatu seperti apabila ayahku meninggal aku akan menjual motor ini, itu tidak boleh. Dan yang ketiga yaitu tidak boleh dibatasi waktunya. Yang keempat, barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Yang keenam, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui atau dilihat. Yang ketujuh, barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitas, berat, takaran, dan ukurannya supaya tidak menimbulkan kerugian. Bagi umat Islam, melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam akan mendapatkan berbagai hikmah, diantaranya bahwa jual beli bisnis dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala. Bisnis dalam Islam juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya. Bisnis dalam Islam juga merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran, dan pemerasan kepada orang lain. Berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama. Selanjutnya kita akan membahas tentang fikih pernikahan atau pernikahan. Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul. Sementara dalam pandangan jumhur ulama, rukun nikah terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, serta ijab dan qabul atau akad nikah. Sementara itu, Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat dari pengantin laki-laki harus Islam, ridho terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, dan tidak ada halangan syara, misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Syaratnya pengantin wanita, yang pertama ridho terhadap pernikahan tersebut, Islam atau ahli kitab, orangnya jelas, tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi baik yang bersifat mu'abbad atau selamanya karena mahram atau mu'akkad atau sementara, misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain. Selanjutnya syarat wali. Wali ada 2, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah cakap, bertindak hukum, baligh atau berakal. Selanjutnya merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki, dan adil. Yang keempat yaitu syarat saksi adalah cakap, bertindak hukum, minimal 2 orang laki-laki, muslim, dapat melihat, mendengar, adil, dan paham terhadap maksud akal, tentunya merdeka. Syarat ijab qabul yaitu lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan. Lafaz akan bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis. Selanjutnya, qabul tidak berbeda dengan ijab. Antara ijab dan qabul harus bersifat segera atau al-faur. Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas. Selanjutnya, orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak dapat di tempat, yang tidak berada di tempat. Akad bersifat al-khin. Dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara nakliyah maupun akliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut yaitu yang pertama, memenuhi tuntunan fitrah. Yang kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Yang keempat, menghindari dekadensi moral. Dan yang kelima, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Berdasarkan uraian tadi, sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan. Sebab tentunya masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan tersebut, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun
asas-asas kerjasama dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat Al-Quran, hadis, dan grow up variable society. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.